Halo semua, Sobat Terangin. Kembali jumpa dengan podcast kita di episode ini. Di studio kita sudah ada 3 sosok tokoh pendiri barisan artis film dan sutradara yang saat ini sudah siap untuk bincang-bincang dengan kita di kesempatan ini. Sudah ada di kita ini ada Mas Ari. Halo. Ada Mas Ruli. Hai. Dan ada juga Mbak Ciska. Hai. Terima kasih ya udah hadir bersama-sama di Terangin Podcast. Sama-sama ya. Ya, ini mau diterangin ini tentang BAF, barisan artis film dan sutradara. Gue mau tanya dulu satu-satu latar belakang ataupun terkait dengan motivasinya. Habis itu ntar gue minta introducing yourself lah masing-masing. Jadi kan teman-teman Terangin bisa tahu ini siapa sih yang ngomong nih. Oke, kita lanjut langsung saja ke Mas Hari. Ini tentang BAF ini. Kita bicara tentang sebuah wadah yang mewadahi visi misi terkait dengan perfilman Indonesia. Oke. Bisa dijelaskan sedikit? Sebenarnya sih awal kita nggak ada yang spesifik ya kawanan ya. Sebenarnya kita cuma mau kumpul, terus kita awalnya dari ngobrol-ngobrol gimana kita mau naikin perfilman Indonesia, terus kita bisa membuka peluang kreasi buat kreator-kreator muda nantinya. Iya. Terus udah itunya juga kita ya banyak visi misi kita aja sih banyak visi yang menurut kita bertiga tuh masih belum tersampaikan di industri film Indonesia. Gitu. Kita bukan mau berkomunitas atau kita mau bergeng atau apa, enggak. Kita gini, kenapa kita enggak industri film Indonesia, terlebih lagi kita nih sebagai sutradara nggak saling mendukung, terus kita bisa sama-sama jalan bareng, terus mengerjakan sesuatu yang bisa kita saling support, itu saling mendukung, itu aja sih poinnya. Terus dari situ keluar nama beberapa sutradara dari sini sampai akhirnya mentoknya ke Ruli gitu, karena yang ternyata setelah kita ngobrol punya visi misi yang sama, idealisme yang sama, terus udah itu punya semangat yang sama, ya kita coba yuk kita berangkat dulu, kita bertiga dulu, jangan langsung beramai-ramai, soalnya takutnya ngumpulin terlalu banyak. Memang pada dasarnya kan satu kepala akan jauh lebih baik ketika kita lebih dari beberapa kepala, tapi kalau terlalu banyak kepala juga akhirnya bisa jadi bumerang, bukan jadi sesuatu bukan satu penyampaian, tapi bisa jadi kejadiannya malah kontradiksi. Iya. Dan pada dasarnya kuncinya gini, apapun yang kita sebutkan di sini sebenarnya nantinya ada visi misi ke depan kita tuh bukan untuk cari musuh ya, lihat. Kita yang kita pikirin ini gimana sih film Indonesia ini udah lagi ada peluang lebih bisa go internasional. Udah dilihat dari mata dunia. Saat ini kan kita udah bisa tulak pinggang. Indonesia tuh udah diperhitungkan sama kacamata dunia. Industri film dunia tuh udah mulai ngeluh gitu. Jadi jangan sampai egonya teman-teman kita atau kita pribadi gitu ya, egois terus itu akhirnya menghalangi yang lainnya untuk bisa berkreasi. Kejadiannya sih sebenarnya saat ini udah terlihat indikasi seperti itu gitu. Terus kalau Mas Ruli sendiri gimana? Ya. Untuk latar belakang kira-kira berdiri atau bersatu ini buat membuat barisan artis film dan sutradara BAF. Ya, awalnya memang ada ajakan dari beliau nih kan. Oke. Yuk kita satukan spirit gitu kan. Spiritnya seperti apa sih gitu. Bukan Sprite ya. Bukan. Spirit bagaimana menyatukan sinergi. Sinergi quality, production value. Kemudian juga bagaimana kita tidak bisa lepas dari bahwa industri ini harus berjalan. Dan bagaimana mensinergikan antara production value dengan high quality, karena ekspektasi mereka di mancanegara begitu besar. Ekspektasinya, dan itu harus diseimbangkan dengan industrinya dan pola-pola
kreativitas yang akan kita sounding, akan kita follow bersama-sama. Itu sih yang melatar belakangi bahwa kita punya spirit yang sama. Wah, menurut saya sih oke nih, gitu kan. Bukan euforia, tapi Bukan FOMO juga ya. ini spirit yang luar biasa. Begitu mereka semua insan film melihat, ini challenge-nya oke juga gitu. Oke juga. Iya. Kayaknya makin menarik ya. Tapi tadi kan udah dari bapak-bapak, sekarang ibu-ibu nih. Mewakil feminim ini. Anggota kita yang paling cantik. Mbak Jiska. Saingan. Iya, kalau belum ada saingan soalnya. Mbak Jiska gimana? Awalnya sih memang ketika Kang Eri cerita, aku lihat semangatnya. Karena kadang kita butuh orang-orang di sekitar kita yang punya energi yang positif, yang punya semangat. Jadi bikin kita jadi semangat juga. Karena kadang ketika kita melihat komen-komen apa yang ketika film kita tayang ada banyak komen negatif lah, komen kadang kita butuh teman-teman yang nyemangatin kita gitu loh. Kayak gitu. Dan yang makanya aku sih berharap dengan adanya komunitas ini kita bisa saling menyemangati, bisa saling introspeksi, bisa saling kasih masukan. Seru juga kayaknya Kang, ya udah sekarang perlu yang seru-seru gitu. Terus dari backgroundnya Mbak Sisa sendiri memang sutradara? Iya, alhamdulillah sih emang sutradara. Ngomong minggu depan film beliau mau rilis loh. Bulan depan ya? Bulan depan. Cepetin aja minggu depan. Nah, soalnya kalau pikirnya 27 besok. 23 Oh, 23 Oktober. Oke. Iya. Iya, dari alhamdulillah sih dari tahun 2010 udah mulai sendiri. Wis, keren juga. Jadi 2010 sampai sekarang udah 2025. Ya. Itu udah berapa tahun? 15 tahun. Ya. Wow, udah banyak karya nih ya, ada beberapa karya film ya. Oke, rolling ke Kang Ari. Kang Ari backgroundnya menjadi sutradara. Sebenarnya kalau sutradara, kalau menyutradarai iklan ya ada beberapa yang sudah pernah menang di Pariwara kan. Kalau iklan, video klip gitu. Oke. Ya itu masuk sutradara Indonesia nggak sih? Iya dong. Iya dong. Berarti gue sudah sutradara Indonesia ya. Cuma belum menghasilkan film Indonesia gitu ya. Tapi kalau film sih sudah ada berapa. Kan ada IMDb gua kan. Cuman sayangnya yang sebenarnya gue sedih. Kalau kita bicara cuan, ya gede di sana. Gue bikin film Malaysia udah beberapa judul, film Thailand pernah, film Filipina pernah. Tapi karena gue ini terlahir jadi orang Indonesia, kayaknya kok sedih banget kok gue belum pernah bikin film Indonesia ya. Saat ini gue cuma pengen lihat Indonesia masih bermain di template ini kan. Sutradara lagi ngetop, itu aja terus yang dipakai, walaupun dia lihat tuh kapabilitasnya dia itu untuk menangani genre film apa tuh nggak dilihat sama produser. Yang penting namanya ada. Akhirnya itu jadi feedback kecewaan penonton. Yang disalahin siapa? Biasanya kan filmmakernya, sutradaranya. Setuju kan itu gitu ya. Masalahnya gue lihat begini, ya sutradara mau tidak mau banyak sutradara di kita di sini ngambil opportunity aja ketika lagi namanya jelek ya bagi ide ya udah kita ambil rame-rame. Tapi dia akhirnya nggak ngelihat feedbacknya ke dia juga akan jadi impact ke dianya tuh akan jadi buruk juga. Iya. Kan saya lihat di sini ya satu contoh, gue bukan berpanutan dengan Hollywood atau Hongkong. Lo lihat di Hongkong ya, karena gue berangkat sekolah di Hongkong sampai gue ikut di industri film di Hongkong lumayan banyak. Terus udah itu bukan jadi panutan juga, tapi gue lihat gini, gue sistematiknya yang gue jatuh cinta sama mereka. Lu lihat di film-film Hollywood, gak selalu nama Steven Spielberg ngedirect film. Banyak, satu contoh film James Bond, ada beberapa sutradara film James Bond ini kita tidak tahu sama sekali. Karena Barbara Broccoli atau Albert C. Broccoli saat itu dia ngasih kesempatan. Kalau memang pada dasarnya si sutradara punya visi, misi dan bisa dipertanggungjawabkan dan udah itu mutualismenya bagus, why not? Kenapa enggak? Tapi kan di sini kejadiannya gitu kan. Jadi kayak labelitas aja. Nah, itu kita sempat pengen ya insya Allah kita mau bikin seminar, ada beberapa pembahasan yang kita mau ngomong, tapi bukan untuk menekankan, tapi untuk mempertanyakan. Karena di Indonesia itu belum ada regulasi yang benar-benar baik untuk perfilman Indonesia. Iya, jadi Kang Ari ini backgroundnya memang di sekolah
sutradara atau film lah kalau orang awam bilang gitu deh. Ya, Iya mungkin kan? ini sedikit input tadi saya di sini. Nanti di dalam editing boleh kok kita kasih tahu di sini kan kita punya IMDb list sendiri kan. Roli punya, gua punya. Situ nanti kita taruh aja namanya di sini. Ada IMDb-nya, di filmindonesia.or.id juga kita punya. Di situ ada semua. Lulus di sekolah film itu karena course film gua hanya 1 tahun. Ya kan gua bukan university, gua ambil di Cinema City itu cuma coursing itu dari keseluruhan itu sebenarnya 1,5 tahun. Terus udah itunya gua lulus penyutradaraan yang paling lama, penyutradaraan producing itu 1 tahun. Sisanya gua kerja di Hong Kong, ada beberapa project film Hong Kong gua ikut terlibat. Nah itu dia. Gitu. Background ini kan penting jadi dasar. Ya makanya nanti kan apa ya, perfilman di Indonesia setidaknya ada backgroundnya begitu. Kan Ruli gimana? Background. Iya dulu awalnya kan sebelum masuk sinematografi IKJ Iya. Tahun berapa tuh? tahun 93. 93. Nah 92-nya saya coba masuk Fakultas Seni Rupa, tapi nggak keterima karena ada tes anatomi apa gitu kan. Iya. Mungkin nggak memenuhi syarat. Akhirnya tahun depannya nyoba nih ke sinematografi. Ternyata memang jodohnya di situ. Ya. Jodoh tak lari kemana soalnya. Betul. Terus beberapa semester kuliah tuh udah ternyata saya mungkin satu-satunya, atau mohon dikoreksi ada teman-teman lain, mahasiswa lain yang ngambil job di luar kan. Iya. Bisa tuh ngambil job talk show obrolan pagi waktu itu. Iya. Produsernya Putu Wijaya tuh. Wawancara public figure semua tuh. Wah, itu TV apa ya? Kuliah, TV apa? Antv. Oh, Antv. Nah dari situ udah berkembang sambil kuliah sambil kerja, karena job itu hapusan, ada beberapa sutradara juga di situ. Nah kemudian setelah itu biasa kan kalau ada di IKJ itu syarat kelulusan bikin film pendek. Iya. Nah, kita melewati 2 proses. karya ya. Bikin karya. Praktika terpadu sama TSD waktu itu istilahnya. Selesai sidang segala macam, lulus ceritanya. Lulus ya udah kita bekerja di industri itu, tapi awalnya saya ikut Mas Garin Nugroho tuh. Oh. Saya ikut proyeknya dia Daun di Atas Bantal, jadi tim penyutradaraan di sana. Wah itu manfaatnya luar biasa ketika kita bisa ikut gabung dengan sosok Mas Garin, karena dari kuliah tuh dia sempat ngajar materi penyutradaraan. Dia putar beberapa film beliau, waktu itu Cinta Dalam Sepotong Roti, terus Negeri di Awannya Katon. Wah ini gila, estetik banget nih, gue mau belajar banyak sama dia gitu. Akhirnya dapet tuh kesempatan belajar banyak. Beberapa film atau produksinya Mas Garin saya terlibat di dalam. Nah sampai ada kesempatan juga bikin program multikultur yang digawangi sama Visi Anak Bangsa. Ada Mas Agus Pambagio, Mbak Debra Yatin, terus waktu itu Mbak Yanti Sugarda, termasuk Mas Garin di situ supervisinya. Dari Sabang sampai Merauke itu. Nah saya dapat kesempatan daerah Sumatera sama Papua. Wah, Wah, bagiannya Sumateranya enak tuh, Papuanya. iya, sampai pulang dikasih oleh-oleh kayak kena malaria dari sana. Nah, akhirnya berlanjut terus ke industri, bikin FTV. Dulu Mas Sentot Sahid itu juga punya peran yang besar mengelola PH-nya saat itu Friendly sama Friendly. Gigi Nagita Slavi. Iya. Lalu ada Raffi Ahmad juga. Berarti udah pecah dari Prima ya? Betul. Saya sempat gabung di situ di awal produksi sampai dapat nominasi FFI, tapi kategori FTV waktu itu Tikus Kucing Mencari Cinta. Pemainnya Nagita sama Raffi itu. Ternyata jodoh. Di situ pertemuan. Ada andilnya sekarang. Bisa ditanyain FTV Tikus Kucing Mencari Cinta. Tikus Kucing Mencari Cinta. Orang pernikahannya juga saya datang kok. Di belakangnya Bunga Citra Lestari. Oke. Nah terus kan karena memang status freelance nih, udah kesana kemari tuh program bikin FTV, bikin iklan, bikin video musik, bikin iklan layanan masyarakat.
ikut gabung di movie sampai akhirnya saya mau bikin ada di satu stasiun TV Trans TV waktu itu bikin wah ini ada model FTV tapi kok look film namanya Bioskop Indonesia saat itu. Oh, itu pertama kali ya. Wah, gue pengen bikin kayak gitu gimana sih? Ya lu harus jadi karyawan Trans TV dulu. Terus gimana? Ya bikin lamaran lah gitu. Udah gue bikin tuh, sebulan kemudian dipanggil interview, Mas Wisnu Tama tuh yang interview tuh. Akhirnya masuk lah situ. Nggak terima karena orang Sunda ya. Pokoknya kita udah punya chemistry nih, oke nih sasaran kita kan bikin yang gitu tuh. Soalnya kan Trans TV itu Tiorsun namanya. Ya? Triorsun ya. TV-nya orang Sunda. Kayak banyak alumni Unpad segala macam. Udah tuh bikin tuh Bioskop Indonesia namanya tuh. Tapi sebelumnya kita bikin kayak Coffee Bean Show, Polis 86, apapun lah program drama kita sempet nyicipin. Program live musiknya juga semua. Polis 86 yang sama Volan ya? Iya. Oh iya. Berarti emang zaman itu begitu berkarya, makin kenceng ngikut figur-figur senior yang ada, itu langsung masuk ke dunia pertelevisian ya? Iya, saya mau coba nih jadi karyawan in-house sekaligus bisa bikin film yang saat itu sinematik. Wah, gua sini oke juga setupnya nih. Pakai kamera yang terang gelap segala macam itu kan, wah ini impian juga nih gitu kan. Beda lah sama FTV yang lain gitu. Udah tuh akhirnya bikin program-program yang lain di sana, Coffee Bean Show, Polis 86, terus ada Nilai Kehidupan, ada apalagi ya Silat Boy dan film-film lepas lainnya gitu. Nah, dari situ hanya bertahan 4 tahun terus saya resignnya bareng Mas Tama dan teman-teman lain saat itu. Oh jadi ajang Tama itu dibuat jadi alasan ikut KMR. Enggak, saat itu memang ya udah kita mau ini lagi nih istilahnya Mau melanglang buana. landing sebentar gitu 4 tahun di sana terus take off lagi. Gitu. Freelance lagi ternyata kayaknya lebih enak freelance gitu. Pilihan saya udah freelance lagi. Jadi kerja di banyak PH. Kisahnya seperti itu. Iya. Terakhir bikin ada film judulnya Wanita Tetap Wanita. Itu saya sebagai supervisi director. Di situ direkturnya ada Reza Rahadian, ada Didi Riyadi, ada Tuku Wisnu, ada Irwan Syah saat itu. Sebenarnya sih cuma nemenin mereka aja, ngajak ngobrol, nemenin, bukan yang intens yang gimana gitu. Karena kan kita harus ngasih kebebasan mereka berekspresi ya kan, berkreatif. Kita sih cuma nemenin ngobrol aja sebenarnya di situ. Jadi emang dalam Pak ini kumpul sebenarnya 3 orang atau lebih dari 3 orang ini? Saat ini sih udah lebih dari 3 orang ya. Tapi yang sutradaranya saat ini sementara kita bertiga. 3 bertiga ya. Yang satunya lagi itu orang pengurus di asosiasi perfilman. Yang ngebantu kita untuk masuk. Mr. T. Mr. Ya, dia lagi belum bisa hadir ya. Ada kesibukan ya. Iya, Mr. T. Mr. T. Bukan Mr. X. Iya, jadi sekarang gua lagi ada di tengah-tengah sutradara. Tadi gua ngobrol-ngobrol juga sih, katanya sutradara kelas bawah, kelas apa? Iya, soal tempatnya bilang kita keluar kelas bawah. Kalau buat gue, kenapa gue kumpulin terus kita berjalan di sini? Soalnya gue punya sudut pandang gitu ya. Film itu nggak ada yang jelek. Seni itu nggak ada yang jelek. Musik kayak film, buat gue ya, menurut sudut pandang gue, yang bikin jeleknya film itu ego yang bikin jelek. Ego. Ketika sekarang kan kita bicara gini ya, anything that we going to sell is actually is for the people kan, but not for us gitu kan. Nah yang gue lihat, kalau lihat film dari sini udah kebaca kok sebenarnya. Penonton sekarang udah mulai pinter kok, boy. Masalahnya penonton sekarang tuh, anak-anak sekarang udah tahu nih, ini film jelek karena memang satu produser A pengennya begini gitu loh, atau enggak sutradaranya punya idealisme seperti kayak begini gitu. Malah ada sutradara yang ngomong, saya nggak penting ke penonton, yang penting karya gue. Nah itu kan udah nggak benar dong.
Kalau gue mau ngomong ngawur, nggak pakai bahasa gue, ya lo bikin sendiri, modalin sendiri, nonton sendiri gitu loh, promoin sendiri gitu loh. Iya. Iya kan, kayak gitu kan. Kalau kita bicara untuk orang lain, kita mesti represent untuk orang lain. Ini sebenarnya ada untungnya nih. Dulu kan gue disekolahin sama mak gue, ini sekolah bisnis, gue benci banget. Sampai akhirnya gini, gue tahu yang namanya sebenarnya what is marketing. The good marketing is actually find what people need kan, bukan how to sell a product. How hard that we going to sell the product if we don't know, kita nggak tahu siapa yang kita mau jual, nggak akan jadi itu barang. Ternyata sebenarnya orang Indonesia tuh gampang loh, penonton Indonesia gampang. Iya. Diambil nih. Kan sekarang rata-rata ini film horor lagi laku. Gue pernah sering bilang itu. Film horor itu bukan film laku. Film horor itu saat ini film yang sudah ada penontonnya. Lebih gampang ditargetinnya, bener kan? Gitu. Tapi kalau kita bicara film yang bisa bikin laku, sok lihat deh. Gue bisa kasih beberapa judul example. Apa namanya, dari awal Jelangkung. Itu film horor. Kenapa film Jelangkung laku saat itu? Rizal Mantovani. Iya. Kenapa lakunya? Gue bisa jawab. Fenomenalnya saat itu film Indonesia lagi tidak ada. Terus ketika muncul film horor, kita mesti akui film horor Jelangkung itu nggak sama seperti horor-horor yang pernah ada di film Indonesia. Iya. Berarti apa? Dia film pionir kan, kita mesti akuin jadi film pionir. Terus kedua, mundur lagi nih ketika gue masih di RCTI, ketika Bang Rano pertama kali masukin film Sidul, diambil meledak. Kenapa? Karena memang tema kayak gitu nggak ada saat itu. Tapi sekarang ini gue penasaran. Sebetulnya Buff ini pendirinya siapa? Atau inisiatornya siapa sih? Ya kita bertiga. Ya, Kita bertiga. bertiga nih ya. Oke. Yang memberi gagasan mungkin gue, tapi kalau kita bilangin jadi pendiri, gue nggak mau dibilang pendiri. Pendiri kita bertiga. Yang berani sekarang, kan pendiri itu jadi adanya bahkan karena ada orang yang berani melangkah nih. Yang berani melangkah kita bertiga. Ya, berarti pendiri Buff itu Mas Ari, Mas Ruli, Mas Siska. Sama Mr. T. Sama? Mr. T. Iya. Berarti berempat. Iya. Sekarang ke Mas Siska. Dari keinginan bersama, kemudian muncul sejarah mencatat menjadi pendiri. Begitu. Nah, apa sih bentuk kolaborasinya yang mau dibikin antara sutradara-sutradara yang ada ini, kemudian ada artis film yang lain? Itu gimana? Sebenarnya sih kita ada beberapa agenda ya. Maksudnya ada beberapa rencana lah. Iya. Yang salah satunya adalah kita mau adain satu seminar yang membahas masalah film juga. Keresahan kita sebenarnya. Keresahan kita sebagai orang film. Terus juga kita juga punya rencana untuk produksi bareng-bareng, ya kan? Seperti itulah. Terus juga ada rencana juga untuk mengembangkan ini ke teman-teman yang lainnya. Jadi bentuk kolaborasi nanti ada karya bersama ya? Iya. Sebenarnya nggak cuma karya bersama. Karena kan ini kan kita sekarang malah mau ngasih lihat ke kawan-kawan kita yang lain nih. Ini gunanya kita berteman. Kan ada suatu luar gitu. Iya. Siska punya materi proyek sendiri. Yang akhirnya kita sortir berdua ya, ini seru nih sih, ini aja yang maju gitu loh. Terus kayak dia punya cerita gitu, terus cerita gue gitu loh. Kan soalnya pastinya yang namanya kita kreator, konten kreator, pasti kita mengemaskan cerita kita dong. Kalau lo tanya sekarang sama Ruli, cerita gue paling bagus. Lo tanya film gue paling bagus. Tapi itu yang bikin kita jadi ego. Makanya untuk gimana cara pandang ego, pasti kan ada sudut pandang orang lain nih. Sudut pandang orang lain, dan udah itu cuma sampai di situ. Enggak. Kita support keseluruhan. Makanya rencananya sekarang ya kita mau ada tim-tim lainnya, mungkin ada kemungkinan Mas Boy bisa jadi bagian dari kita untuk membantu kita dalam sisi media dan sebagainya macam. Itu kan kalian pilih kita kan? Ya kan? Itu kalau sutradara kita tepuk tangan pelok-pelok. Kalau podcaster host begini. Iya, kalau rencananya kita gini, jadi paling tidak kan gue liatin banyak banget sekarang apa ya? Gue nggak mau juga ngejudge orang-orang itu, teman-teman kita selama ini kan mereka kan buka community sendiri, jadi punya geng ini, punya geng ini. Kalau kita nggak, kita mau mulai dari kita di sini, kita kasih lihat ya, oke kita bukan cuma ngegeng, tapi gue mau support ketika Roli bikin film. Padahal gue sutradara, dia ngedirect. Ya gue nggak
nggak akan ini, ya udah kita support. Gue mungkin bisa jadi produksi gitu lah. Gue akan mikirin gimana caranya filmnya si Luli bisa kejual, bisa di targeting, aimingnya, terus udah itu product value-nya bisa dipikirin sama Siska. Iya, coba tadi kan hal yang menarik dan menurut gue punya value yang lebih ya. Tadi kan kolaborasinya dalam bentuk karya, terus lu ngomong, kita saling support gitu kan, sama Mas Ruli juga kan, nanti ada yang nge-direct, ada yang menjalankan peran-perannya dalam suatu produksi film. Justru kolaborasi yang tadi yang dibilang ini kan yang unik. Sementara ada tadi dibilang ada apa tuh namanya ego masing-masing sutradara. Kalau gue punya, gue yang lebih baik, lu jangan ikut-ikutan gitu. Pokoknya ini gue mau bikin sendiri. Tapi kalau di BAF ini kemudian nilai kebersamaan dalam bentuk kolaborasi itu bisa terjalin dengan baik antara sutradara. Di sini kan egonya jadi diubah jadi sesuatu kolaborasi yang positif gitu kan. Nah itu mungkin itu sesuatu yang mungkin bukan baru, tapi itu Baru mungkin di Indonesia ya. Tapi kan omnibus Itu sesuatu yang menerangi lah kali memang untuk situasi sekarang. Oh iya, itu kan itu terjadi sebenarnya kalau kita ngomong gitu kan, kebetulan gue itu pernah terlibat di situ. Jadi itu sebuah keresahan ya. Resah. Dengan tidak atau sulitnya sesama sutradara. Nggak tahu, gue nggak bisa, gue nggak mau. Kalau gue pribadi gue nggak mau. Enggak, yang dimaksud Mas Boy ini mungkin gini, kan kita sesama sutradara nih bertiga kan pasti punya egonya sendiri-sendiri kan. Nah terus gimana cara mengungkapkan ego kita untuk di satu karya misalnya, kayak misalnya Mas Ruli yang jalan, tapi kita tidak sebagai as a director, kita ikut bantu ke karyanya. Oh, itu jawabannya paling gampang. Gitu. Kita lawan ego kita biasakan. Nah sebenarnya sih ada formulasi ya. Nah, gimana Mas Ruli? Ego tuh pertama kita harus objektif, Iya. melihat, menilai, terus memberikan reason yang tepat juga gitu loh. Lu kayaknya gimana kalau estetika atau dramatik atau informasi atau edukasinya kita geser supaya lebih jelas goalsnya mungkin ke arah situ. Nah kita bisa pahami itu bahwa reasonnya seperti ini. Oke deh. Nanti kita kasih alternatif. Plan A begini, B begini, C begini, gimana? Kalian pilih yang mana nih untuk menyepakati ini semua? Gitu. Iya. Dia itu setuju gitu, malah kan soalnya begini kan, namanya film kalau kita lakukan sendiri biasanya akhirnya karena nggak ada batasan atau orang yang rimain kita Bisa jadi sangat bablas gitu. Tapi dengan kita ada di sini, kita kayak saling remind gitu. Kan tadi kayak gua ngomong, pasti kita ketika kita dengan proyek kita masing-masing, kita menganak-anakkan proyek kita karena ini anak kita pasti bilang anak kita paling bagus. Tapi kalau ternyata anak kita bandel atau anak kita kurang dalam pelajaran atau apa, kan mesti dirimain sama guru kan, atau enggak sama orang yang lain yang melihat. Nah itu yang kita coba fungsikan di sini. Film Indonesia kalau nggak salah diproduksi dalam setahun itu kurang lebih hampir 1.000 ya. Ada 1.000, hampir 1.000 judul gitu, kan nyampe 1.000 ya. Nah, 1.000 judul itu kan secara logika kan kita bicara, ini kalau gue ngomong kasarnya gitu ya, ada film kacrut, ada film yang punya kelas gitu kan. Nah, akhirnya kita bisa bikin kan gitu. Keduanya harus dikurasi sebenarnya. Iya. Baik yang kacrut maupun yang eksklusif. Betul. Dan udah ini juga sebenarnya ini satu lagi, yang gue pengen ini dengan adanya kita, nanti mungkin pemerintahan juga bisa bikin satu bagan regulasi untuk mengkurasi kayak tadi. Berseleksi film yang ada, soalnya begini, yang akhirnya kayak gini, jadi nggak ada tuh film-film yang nanti ya dikomplain, kok film kayak gini bisa masuk 21, kok film kayak gini bisa masuk 21, udah itu endingnya juga banyak produser-produser yang baru mau mulai di film takut karena apa? Karena wah, gue bikin film nggak dapet schedule, bikin film ngantri. Kalau dilihat produsen filmnya lemah ya dia nggak akan mau ambil. Iya. Ya nggak kan, mau ngapain dia muter film, bayar listrik gitu. Kita aja sekarang ada orang mau nonton video sama kita, terus bawa film ngawur, pulang bikin aja film lo sendiri di sana nonton. Mereka yang punya etalasenya. Iya. Jadi kalau bicara ke depan, gimana Mas Ruli? BAF ini kira-kira 5 tahun ke depan aja, 5 tahun aja ke depan. Ya. Mengasih Nanti 20 juta. Mas Ruli, Mas Ari, Mbak Siska, Kalau apa 5 tahun ke depan?
Kalau harapan sih harus optimis ya, namanya harapan. Maaf ini ya, kita bicara untuk kumpulan Iya. komunitas ini. Optimis. Optimis. Tapi kita nggak perlu obsesif. Iya betul. Jadi Kita tidak obses. ya jalan aja. Apapun yang terjadi, tapi kita buat yang terbaik. Apapun yang bisa kita kasih yang terbaik kita punya, kita kolaborasikan, menghasilkan sesuatu karya yang memang why not, ternyata diminati banyak orang, juga banyak followersnya. Nah, itu harapan ke depan. Tapi kita santai aja. Kalau kita kan kebetulan kita bertiga muslim, jadi kalau dari muslimnya kita bismillah aja. Bismillah. Iya. Bismillah aja. Bismillah jalan. Kita membangun di hatinya kita dan mental kita masing-masing, nggak mungkin nggak ada jalan. Iya. Gitu. Ya, selalu ada jalan. Pasti ada jalan. Tinggal kita aja sabar. Kita mau apa? Kita tahu kita mau apa dan kita tahu mau jadi apa. Nah, jadi apa? Jadi film. Kita mah berdasarkan poinnya kalau ditanya 5 tahun ke depan, poinnya kita ini konten kreator film, kita akan buat film. Oke, 5 tahun depan. Ya, kita ngomongnya begitu. Iya. Tapi mungkin produk value kita dari sebelum-sebelumnya kayak Ruli yang sudah, insya Allah akan lebih meningkat dengan kekuatan kita bertiga. Pasti. Begitu. Brainstorming, segala macam, evaluasi, semuanya kita gali. Sampai sejauh ini dari mulai ide dan kesatuan hati untuk membangun komunitas PAF ini, itu untuk legalitas Terus lagi diurus pelan-pelan lah. Kalau santai juga nggak tahu tujuan yang awal-awal, Iya. nggak jelas juga mau ngapain kan. Yang pasti sekarang kayak gini ya. Kalau kita bicara untuk setahun 2 tahun ke depan, kita sudah ada kok 3 judul film yang kita mau satuin, malah 4 judul sama film kita yang ya film omnibus atau film antologi ini yang kita akan jadikan. Jadi kenapa ada 4 film? 1 film itu Siska sendiri kita support. Terus udah itunya 1 film lagi Ruli sendirian kita juga support berdua. Begitupun juga ada film gua yang akan disupport, dan itu pun juga masih seleksi. Ada berapa kan kita soalnya banyak kan tema, banyak cerita. Terus kita coba liatin, ikutin value apa sih. Jangan sekarang kita beliringan kalau misalnya oke kalau kita mau keluarin film horor, zaman 33 kita bikin film horor mungkin. Gitu. Iya. Gitu loh. Cakep itu. Terus udah itunya, yang satunya kita mau bikin film antologi. Antologi itu jadi satu kesatuan film ya kayak Kudesak. Tapi kalau Kudesak sih sebenarnya nggak jadi satu lah, itu benar-benar film short movie sendiri. Nggak nyatu kan? Kalau kita mau bikin ada satu tema, yang temanya jadi satu. Jadi gini, film itu ada 4 babak. 1 babak disudarain satu-satu, yang 3 babak kita mau coba, kita langsung direct bertiga. Wih. Konklusinya kita direct bertiga. Ya kan belum pernah ada. Belum pernah ada. Kita jadi itu. Jadi Wachowski brother, sutradara metrik, tapi jangan jadi banci habis itu. Kan mereka jadi banci gitu kan. Habis itu dia kan jadi transgender. Terus Mas Boy bingung, itu tinggal sutradara pembagian job list-nya gimana? Iya. Nah, sebenarnya kalau penjadian sutradara double atau triple banyak. Banyak ya. Di dunia udah banyak. Gue lagi capek, lu aja dulu dah gitu. Ya, tapi paling tidak kan gini, visinya kita mau ngapain, kemana, terus udah itu kan sutradara kan, ya yang namanya ini sutradara kan ada 3 plotting, material yang ada di lapangan kan, kayak mungkin how to direct the actor, how to direct the angle, how to direct the story. Nanti kita bagi itu juga. Nggak sulit. Nggak sulit. Insya Allah sih nggak sulit. Sebenarnya ya masalah ego aja sih. Yang penting egonya dikesampingin. Iya. Jadi kita bisa nge-blend. Makanya insya Allah dengan kita jalan di sini, kita bukan mau menggurui, tapi kita mau kasih lihat ini, kita bisa kok ngelawan ego kita, support si Sander, teman-teman kita gitu. Chance Indonesia untuk di mata dunia saat ini lagi terbuka lebar. Kenapa nggak kita guna? Sirkulasinya Iya. Kalau Korea sekarang karena ditolong sama pemerintahannya, itu terus jalan. Apalagi industri musiknya ya, dia digeber terus. Risetnya juga panjang. Ini misalnya Blackpink habis, dia udah persiapan ada orang pengganti Blackpink untuk bisa masuk sama Ariana Grande, mau sama itu dia udah siapin. Kayak sekarang aja gini, Maxim Boltier sebenarnya pemainnya Siska loh, udah main sama Julia Robert. Iya. Tapi udah itu karena nggak ada yang exposing dia lagi, udah berhenti di situ aja, berhenti siap gerak selesai gitu. Selesai. Sayang ya, padahal. Sayang, potensinya kan besar. Membuat satu pergerakan dalam sebuah wadah itu
perlu visi yang jelas, clear ya. Perlu bonding emosional yang kuat sebagai pendiri. Nah itu jadi ciri khasnya di BAF sekarang kan. Kita sampai ke segmen yang Betul. biasanya ada di Terangin. Namanya Terangin Kilat. Gua pakai sandal kita sebelum. Jadi lo jelasin secepat kilat. Oke. Gua akan hanya kasih pertanyaan ke lo semua. Nah, mesti cepat jawabnya. Oke. Untuk Kang Ruli ya. Saya nanya langsung jawab secepatnya. Terus saya dong maksud kamu. Iya. Soalnya dia kejam dari tadi. Film favorit tahun ini? Film favorit Indonesia? Ya, film favorit Indonesia boleh, luar negeri boleh. Satu Kakak Tujuh Ponakan boleh. Oke. Terus Sore boleh. Boleh. Satu dong, itu mah bukan satu film, itu tadi satu. Kang Ari, sutradara idola? Luar negeri semua bebas. Iya, bebas. Kalau gua Don Woo. Untuk Mbak Siska, satu kata untuk industri perfilman Indonesia. Dengan drop canning dikit. Makin maju, makin berkembang. Berkembang, setuju. Oke, thank you banget untuk hadirannya di podcast Terangin ya. Iya. Sari, Mas Ruli, Terima kasih, Siska, untuk semuanya. Satu lagi terakhir, kita ingin masing-masing memberikan motivasi, Motivasi boleh. Silakan Mas Ari. Ya semoga industri film Indonesia jauh lebih maju, terus udah itu bisa lebih melek. Yang mana yang benar-benar bisa diedukasi ke masyarakat, terus bukan cuma memikirkan segala keuntungan aja, tapi kita bisa bertanggung jawab sama film itu ketika diedarkan. Gitu. Itu aja. Mas Ruli. Saya berpikir bahwa film Indonesia supaya industri tetap berjalan, dia harus tetap ada koridornya. Menghibur oke, tapi menghibur yang mencerdaskan, menghibur yang membuat mata penontonnya bisa terbuka lebar, terbuka wawasan dan semua apa yang memang kita harapkan terjadi di situ. Jadi antara quality produksinya baik maupun kontennya juga publikasinya juga bisa bagus. Oke, Mbak Siska. Kalau dari aku sih ya jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Maksudnya dari tema film sendiri gitu, jangan yang udah itu aja gitu. Beranilah untuk jadi trendsetter ya, karena biar beragam juga perfilman Indonesia dan cerita-ceritanya beragam. Juga ada seminar yang akan Insya Allah insya Allah kalau misalnya BAF ini kalau nggak ada halangan nanti di tanggal 27 ya, 27 Oktober. Seminar ini sih bentuknya sebenarnya banyak keresahan kita yang pengen kita pertanyakan. Siapa tahu para peserta juga punya keresahan yang terus akhirnya mereka pertanyakan atau mereka jawab. Jadi memang kita mau undang sekarang dari sisi audisi, penonton Indonesia juga. Mereka apa sih yang kurang di film Indonesia gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Ya. semuanya dari BAF. Sobat Terangin, kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini, silakan untuk subscribe, like, and share. Jika bermanfaat, terangin sampai terang benderang. Mwah.